Jadi gini ya, kemarin kan liburan pondok tuh. Kebetulan kan HP-nya admin itu kan ditinggal kan. Nama juga kan liburan kan kasihan gitu. Saya iseng, saya buka HP-nya admin itu yang kamu pegang itu dan nggak sengaja, bukan nggak sengaja sih sebenarnya. Saya sengaja. Saya penasaran itu lihat WA, isi WA-nya ya orang-orang itu kayak gimana sih gitu. Saya baca beberapa WA dari wali santri, itu emang gitu ya. Gak apa-apa giniin. Emang gitu ya oleh santri. Jadi WA-nya itu ada yang minta ini, minta difotoin anaknya, terus kemudian ada juga yang ngadu karena barangnya hilang begini-begini dan segala macam. Bahkan itu kayaknya kalau jadi saya kayaknya nggak sanggup. Memang memang gitu. Memang gitu sih Gus, kebanyakan wali santri ini ku WA apa ya, semisal habis nyambang anaknya ngoten, apalagi yang lumajang. Ngadu apa, anaknya tuh ngadu kayak, mah barang saya ini padahal kalau ditelisik lagi ini ku kebanyakan masalah barang hilang itu gara-gara anaknya sendiri ngoten. Jadi wali santrinya tuh kayak apa ya, tanya tapi pas kita aja apa, pas kita kasih tahu alasannya niku boten percaya ngoten Gus, kadang-kadang niku seperti itu. Oh gitu. Terus mereka sering nggak ngapresiasi kamu? Contoh ngasih semangat. Kalau di situ kan bahasanya kan kayak nyuruh-nyuruh gitu ya kan ya, kayak seenaknya gitu. Jadi saya sempat pegel sendiri gitu. Ini kelihatan semua nggak settingannya? Agak digerak-gerakin dong. Jadi agak ke sini gitu. Pernah nggak ngapresiasi kamu? Ya kalau ngapresiasi lewat WA mungkin sedikit sih Gus. Cuma kalau alhamdulillah wali santri di Asyarif ini banyak yang baik-baik sih Gus. Kayak pas kalau sambang niku banyak yang ngasih makanan buat niku. Oh gitu gitu. Oh iya 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 Kalau iya. saya alhamdulillah banget niku. Oh iya iya Makasih iya Gus. iya iya iya. Iya. Terus yang paling menyakitkan tuh ada itu orang tuanya, barangnya kan di situ katanya sandalnya sering hilang ya. Iya. Mungkin kalau anak kecil yang sing madul ngono kan seiso diterima gitu ya. Cuma kan ini kan anaknya udah kelas berapa sih dia? Kelas 1 SMK insya Allah. Sudah kelas 1 SMK ya, tapi saya lihat itu anaknya itu suka madul gitu ya berarti ya. Padahal anaknya itu fan-fan aja ya, wes gerang Iya. dongklang ya anaknya ya, gitu. Gimana kamu menanggapi kayak gitu itu? Itu kan orang tuanya wes kayak gitu ya. Gimana kamu menanggapinya? Saya cuma bisa minta maaf ngoten dan akan berupaya buat nyari apa, membantu anaknya ngoten. Kalau anaknya sih eh, di sini biasa-biasa saja, cuma memang agak dari orang tuanya sih Gus. Oh gitu. Jadi mungkin anaknya itu nggak niat madul kali ya. Mungkin Cuma cuma cerita cerita aja gitu ya ya. Soalnya saya dulu juga gitu. Di pondok itu saya juga gitu dulu. Kadang apa makanannya begini-begini nggak cocok gitu. Saya kadang cerita kok misalnya sama Abi. Ya beliau itu ya cuma senyum-senyum ya ketawa-ketawa gitu. Ya tukul, ada enak ya tuku gitu. Ya saya ceritanya bukan niatnya madul sih sebenarnya. Cuma sharing sharing cerita aja gitu. gitu. Soalnya di rumah itu kan kita itu kan terbuka gitu loh. Oh jadi gitu ya. Terus ini lagi kayak barang kehilangan gitu ya, kayak barang kehilangan itu sebenarnya kan bukan tugasnya admin ya kan ya. Ya kan ya. Itu kan ada tugasnya sendiri, ada ketua kamar gitu ya. Kira-kira kenapa sih barangnya santri itu kok gampang hilang gitu? Kira-kira gimana ini? Biasanya sih tergantung anaknya sih Gus. Kebanyakan dari anak-anak itu kalau sudah pakai barangnya sendiri, itu mereka itu nggak nyimpen ke tempatnya kembali. Jadi kayak mungkin yang case yang paling sering itu sarung sama handuk sih Gus. Nah itu biasanya juga apa, baju kotor. Baju kotor sama anak-anak itu biasanya nggak langsung dicuci, biasanya ditumpuk sampai apa, satu ember ngoten. Mungkin ini ada satu ketua kamar juga pernah cerita ke saya sampai gregetan gitu, dibuang ke tempat sampah bajunya. Oh gitu. Jadi yang Gara-gara dibuang ke tempat sampah itu berarti termasuk sanksi sosial ya. nggih, Karena sudah diingatkan tapi sama Nana itu diabaikan ngoten Gus. Iya nanti tapi akhirnya gregetan ya dibuang gitu. kalau bahasa Maduranya itu tak belebiran ya gitu ya. Nggih, nggih. Iya. Tapi kan kalau yang dicuri kan ada kan? Ada beberapa komen ya di TikTok saya. Katanya anak pondok. Katanya di pondok itu belajar agama. Tapi kenapa kok masih suka mencuri? Kira-kira kalau kamu ada yang nanya kayak gitu, kamu tuh jawabnya gimana? Kalau menurut saya sih Gus, di pondoknya itu kan berbagai macam orang gitu. Dari seluruh Indonesia juga ada. Dari
apa yang jelas pasti setiap orang itu Ya, wataknya berbeda, ya dari pemikirannya berbagai juga karakter gitu ya. berbeda. Oke, jadi mungkin ini disebabkan latar belakang dari orangnya itu sendiri. Dan itu memang kita harus cari solusi. Kalau mungkin dari kami sih mengumpulkan anak-anak setiap minggunya gitu. Ya makanya karena dia itu di rumahnya akhlaknya nggak baik, suka nyuri, makanya dipondokin gitu kan ya. Jadi lucu banget ya kalau ada orang kok bisa katanya mondok tapi kok suka nyuri. Kita di pondok nggak diajari mencuri ya kan ya. Tapi karena itu tadi dari rumahnya itu sudah latar belakangnya itu berbeda. Terus kemudian memang amit ya nakal dari rumahnya, jadinya makanya di pondok no gitu kan. Oke. Ya oke. Jadi gitu obrolan kita pagi ini.